Gua kasih tahu ya, harta itu kalau dicari pakai nafsu, ujung-ujungnya pasti gelap. Ini kisah nyata, bukan karangan. Kejadiannya mulai kerasa di tahun 2005. Waktu itu teman lama gua, sebut aja namanya Bimo, lagi di titik paling bawah dalam hidupnya. Si Bimo ini sebenarnya orangnya ulet, berani spekulasi. Dulu dia sempat main di dunia uka-uka, nyari barang-barang antik kayak merah delima atau rantai babi buat dijual ke kolektor. Tapi ya namanya dunia begitu, modal habis, rumah kejual, hasil nol besar. Dia cuma dikerjain sama mafia-mafia perdukunan. Akhirnya Bimo mutusin buat banting setir. Dia bilang ke gua waktu itu, "Dad, gua mau tobat nyari barang gaib, gua mau jualan bakso aja." Dia mulai dari nol lagi di Jakarta, jualan pakai gerobak dorong, keliling dari gang ke gang. Awalnya sih lancar, hasilnya cukup buat makan, buat bayar sekolah anak. Tapi masalahnya bukan di dagangannya, masalahnya ada di rumahnya. Istrinya Bimo ini tipikal orang yang gak pernah puas. Setiap Bimo pulang bawa uang, bukannya disyukuri, malah dibanding-bandingin sama orang lain. "Mas, sampai kapan kita begini? Masa cuma cukup buat makan doang? Lihat tuh tetangga sebelah, baru setahun dagang udah bisa beli mobil. Kamu masa cuma muter-muter dorong gerobak?" Kalimat-kalimat kayak gitu tiap hari mampir di kuping si Bimo. Ibaratnya Bimo ini lagi jalan di tempat yang panas, bukannya dikasih minum, malah dicambuk terus sama istrinya sendiri. Sampai satu titik mental Bimo kena. Dia mulai ngerasa harga dirinya sebagai laki-laki diinjek-injek. Disitulah celah setan masuk. Suatu sore pas Bimo lagi mangkal di daerah Jakarta Barat, dia ketemu sama pelanggan tetapnya namanya Riko. Riko ini orangnya necis. Kalau datang ke lapak bakso Bimo selalu bawa mobil bagus. Padahal Bimo tahu si Riko ini dulu juga orang susah. "Mas Bimo," kata Riko sambil nyeruput kuah bakso, "gua lihat lu capek banget dorong gerobak tiap hari, tapi ya gitu-gitu aja. Nggak mau apa usahanya melambung, punya warung gede, cabang di mana-mana?" Bimo cuma senyum kecut. "Ya mau banget bang, tapi modal dari mana? Nabung juga habis terus buat keperluan rumah." Riko mendekat, suaranya dipelanin. "Hari gini jangan polosan mas, dagang bakso itu saingannya ribuan. Lu butuh bumbu rahasia, bukan bumbu mecin, tapi bumbu dari orang pintar. Di Jakarta ini rata-rata pedagang besar ada backupnya semua. Lu mau gua kenalin?" Awalnya Bimo nolak. Dia masih ingat gimana hancurnya dia dulu pas main uka-uka. Dia bilang dia mau jalur doa aja, minta sama Gusti Allah. Tapi Riko ini emang kayak marketing handal. Tiap kali ketemu, dia pamerin keberhasilannya, dia ceritain teman-temannya yang dulu melarat sekarang jadi sultan gara-gara pegangan itu. Ditambah lagi kondisi di rumah yang makin panas. Istrinya Bimo makin sering marah-marah, makin sering nuntut ini itu yang di luar kemampuan Bimo. Akhirnya di tahun 2008, pertahanan Bimo jebol. Dia nyerah sama ambisinya sendiri. "Bang Riko, tolong antar gua ke tempat yang lu bilang itu. Gua udah capek hidup begini," kata Bimo lewat telepon. Riko ketawa di seberang sana. "Nah gitu dong, itu baru laki-laki. Siapin mental, siapin uang dikit buat syarat. Minggu depan pas menjelang Jumat Kliwon, kita berangkat ke Jampang Sukabumi. Di sana ada abah yang bisa bantu lo." Bimo gak tahu kalau keputusan malam itu adalah awal dari kontrak berdarah yang bakal dia sesali seumur hidup. Dia pikir dia cuma mau nyari penglaris biar dagangannya laku. Dia gak sadar kalau di dunia hitam gak ada yang namanya makan siang gratis. Apa yang dia dapatkan harus dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Malam itu Bimo ngelihat gerobak baksonya di pojokan rumah. Dia ngebayangin gerobak itu bakal jadi mesin uang. Dia gak tahu kalau sebentar lagi gerobak itu bukan cuma bawa bakso, tapi bawa petaka buat orang-orang di sekitarnya. Ambisinya sudah menutupi akal sehatnya. Dia siap melangkah ke wilayah yang gak seharusnya didatangi manusia. Ternyata perjalanan ke Jampang itu ternyata gak gampang bro. Si Bimo berangkat sama Riko hari Kamis pagi, ngejar waktu biar sampai sana pas malam Jumat Kliwon. Jalannya meliuk-liuk, masuk ke pedalaman yang kanan kirinya cuman hutan sama jurang. Bimo bilang ke gua, hawanya udah beda pas mulai masuk daerah itu. Dinginnya tuh bukan dingin AC, tapi dingin yang bikin bulu kuduk berdiri terus. Sampailah mereka di sebuah rumah tua yang letaknya terpencil banget. Di sana mereka disambut sama sosok orang tua yang dipanggil Abah. Abah ini juru kunci yang jadi perantara antara manusia sama dunia sana. "Kamu yakin mau maju?" tanya Abah sambil matanya natap tajam ke Bimo. "Kalau cuman mau coba-coba, mending pulang sekarang. Karena sekali melangkah, nggak ada jalan buat balik badan." Bimo yang udah kadung kepengen kaya cuma bisa ngangguk mantap.
Dia keluarin uang Rp500.000 buat biaya syarat-syarat ritual kayak nasi tumpeng, ayam kampung bulu hitam, kopi pahit, sampai kembang kantil. Dia pikir murah ya, cuma gocap bisa dapat miliaran. Dia nggak tahu aja kalau itu cuma tiket masuk. Malamnya, pas tengah malam, Bimo dibawa sama Abah ke sebuah lokasi yang sintru banget. Di situ ada satu pohon asem yang gedenya luar biasa. Mungkin udah ratusan tahun usianya. Akarnya melilit kayak ular raksasa. Tugas kamu cuma satu, kata Abah sambil ngasih secari kertas berisi mantra. Duduk di bawah pohon ini, baca mantranya, jangan berhenti sampai dia datang. Jangan lari, jangan takut. Kalau kamu lari, ritual batal dan semua yang kamu siapin sia-sia. Abah sama Riko pun balik ke rumah, ninggalin Bimo sendirian di tengah kegelapan total. Bimo mulai baca mantra itu. Awalnya biasa aja, cuman suara jangkrik sama burung hantu. Tapi lewat jam 12 malam, suasananya berubah drastis. Tiba-tiba ada pusaran angin kencang banget, kayak angin puyuh yang ngehantam pohon asem itu sampai dahan-dahannya meliuk-liuk mau patah. Terus turun hujan deras banget, tapi anehnya baju Bimo gak basah sama sekali. Dia ngerasa kayak ada kubah transparan yang ngelindungin dia. Lama setelah itu, Bimo dengar suara berat, menggelegar kayak suara dari dalam tanah. Bimo, Bimo. Bimo buka mata pelan-pelan, jantungnya mau copot. Di depannya berdiri sosok hitam tinggi besar. Tingginya mungkin ada 3 meter lebih. Bimo cuma bisa ngelihat sampai sebatas pinggangnya aja karena saking tingginya. Badannya berbulu lebat dan si sosok ini cuma pakai celana warna hijau. Ya, itu si buto ijo. Bimo mau lari, tapi kakinya kayak dipaku ke tanah. Mau teriak, suaranya nggak keluar. Apa yang kamu mau? Tanya sosok itu lewat bahasa batin. Bimo berusaha tenangin diri, dia jawab lewat pikiran juga. Saya ingin dagangan saya laris, saya ingin kaya, saya ingin semua aset saya balik lagi. Si buto ijo itu ketawa, suaranya bikin dada sesek. Gua bisa kasih semua, katanya. Tapi syaratnya, gua minta kepala setiap tahun. Di situ Bimo kayak orang kesurupan nafsu. Dia gak mikir panjang lagi. Dia pikir kepala itu cuma istilah atau bisa diganti sama hewan. Tanpa nanya lebih detail, dia bilang, iya saya sanggup, buktikan dulu kekuatanmu, nanti saya kasih persembahannya. Begitu Bimo bilang sanggup, sosok itu langsung hilang lenyap. Angin berhenti, hujan berhenti, sunyi senyap lagi. Pas subuh Bimo balik ke rumah Abah dengan muka pucat. Tapi ada yang aneh. Si Abah langsung nyerahin uang tunai 10 juta rupiah ke Bimo. Ini buat modal kamu. Ini uang dari si Eyang si buto ijo sebagai tanda bukti awal. Bimo kaget. Dia dapat uang asli segepok. Perasaannya campur aduk antara takut sama seneng bukan main. Dia ngerasa jalannya buat jadi sultan udah kebuka lebar. Dia nggak sadar kalau 10 juta rupiah itu adalah DP untuk nyawa-nyawa yang bakal dia tumbalkan nanti. Bimo balik ke Jakarta bawa modal 10 juta tadi dengan perasaan yang udah nggak karuan. Antara nggak percaya, tapi itu duit nyata di tangan. Dia langsung sewa ruko kecil, benerin gerobaknya, dan beli bahan-bahan kualitas nomor 1. Tapi dia inget kata si Riko, bakso dia nggak boleh polosan. Di dapur rukonya, Bimo mulai ngerasa ada yang beda. Dia sering ngerasa kayak ada sosok yang berdiri di belakangnya pas dia lagi ngaduk kuah. Hawanya panas, tapi bikin dia semangat. Dia mulai jualan lagi dan bener aja bro, ajaib. Biasanya dia keliling dari siang sampai maghrib baru habis. Sekarang baru buka jam 2 siang, jam 4 sore udah ludes. Orang-orang kayak disirep, rela ngantri panjang cuma buat semangkok bakso Bimo. Padahal kalau dipikir-pikir rasanya ya enak, tapi nggak yang sampai bikin gila begitu. Tapi itulah hebatnya bumbu dari Jampang. Tapi yang paling bikin Bimo merinding itu pas dia ngitung duit di laci. Ini bagian yang paling gila menurut cerita dia ke gua. Dad, kata Bimo waktu itu sambil bisik-bisik, gua bawa bakso cuma 5 kilo. Kalkulasi paling banter dapat 500 ribu. Tapi pas gua buka laci malam-malam, itu duit numpuk sampai 2 juta, 3 juta. Duit itu muncul gitu aja di antara lembaran duit dagangan dia. Kayak ada tangan gaib yang naruh duit tambahan ke situ. Di situ Bimo makin pede, sugestinya makin gila. Dia ngerasa bener-bener dijagain sama si buto ijo. Dari yang tadinya cuma punya 1 gerobak, dalam hitungan bulan dia udah bisa beli motor, nyicil mobil, sampai akhirnya kebeli lagi itu rumah mewah yang dulu sempat dia jual. Istrinya, wah jangan ditanya, senengnya bukan main. Perhiasan emas nempel dari leher sampai pergelangan tangan. Dia gak nanya lagi itu duit dari mana.
Yang penting gaya hidup mereka udah kayak sultan di kampung itu. Bimo ngerasa udah jadi laki-laki sejati karena bisa memenuhi semua tuntutan istrinya. Tapi waktu terus jalan, gak kerasa bulan Suro hampir tiba. Satu malam pas Bimo lagi sendirian di dapur nyiapin tetelan buat besok, suhu di dapur tiba-tiba turun drastis. Lampu ruko kedap-kedip, terus ada suara nafas berat banget di kuping kirinya. "Bimo, mana janji lu? Gua udah kasih semua, sekarang gua minta janjinya." Bimo gemeteran, dia inget janji kepala itu. Dia langsung telepon si Abah di Jampang. "Bah, gimana ini? Si Eyang udah nagih, saya harus kasih apa?" Si Abah cuma jawab enteng, "Cari orang yang kamu tahu namanya. Jangan keluarga dulu kalau kamu gak tega. Mantrai baksomu kasih ke dia, biar si Eyang yang jemput." Bimo bingung, dia belum pernah ngambil nyawa orang. Tapi kalau dia gak kasih, nyawa dia yang terancam. Pas dia lagi bengong di depan warung, lewatlah seorang tetangganya. Sebut aja namanya Yanto. Si Yanto ini orangnya emang rada songong. Dulu sering banget ngeledek Bimo pas lagi susah. "Wih, juragan bakso, lagi bengong aja. Bagi dong baksonya satu mangkok, lapar nih," kata Yanto sambil cengengesan. Di kepala Bimo tiba-tiba muncul pikiran gelap. "Lo dulu sering ngerendahin gua, Yan. Sekarang saatnya lo berguna buat gua." Bimo masuk ke dapur, dia ambil mangkok paling bagus, dia tuang kuah bakso, tapi kali ini dia baca mantra yang dia dapat dari Jampang. Pas dia lagi nuang, dia ngelihat bayangan hitam gede banget di belakangnya, ikut meludahi itu kuah bakso. "Nih Yan, spesial buat lo, makan di sini aja," kata Bimo sambil tangannya gemeteran. Yanto makan dengan lahap. "Gila Bim, enak banget ini. Kok tumben kuahnya gurih banget, kayak ada lemak-lemak manisnya gitu?" Bimo cuma senyum tipis. Dia ngelihat Yanto makan sampai habis tak tersisa. Pas Yanto pamit pulang pakai motornya, Bimo terus merhatiin dari jauh. Gak sampai 5 menit Yanto keluar dari gang warung Bimo, terdengar suara dentuman keras banget. Prak! Bimo lari keluar. Di depan gang Yanto udah tergeletak gak bernyawa. Motornya hancur dihantam truk tangki yang tiba-tiba remblong. Darah di mana-mana. Orang-orang teriak histeris, tapi Bimo cuma berdiri kaku. Dia ngelihat di atas mayat Yanto, sosok buto ijo itu lagi berdiri sambil megang sesuatu yang bentuknya menyerupai cahaya redup itu, sepertinya nyawa Yanto. Malam itu laci uang Bimo penuhnya 2 kali lipat dari biasanya. Tapi itu pertama kalinya Bimo gak bisa tidur nyenyak. Dia sadar satu mangkok baksonya setara dengan 1 nyawa manusia. Setelah kejadian si Yanto, Bimo sempat dihantui rasa bersalah. Tapi ya itu bro, godaan duit itu emang kayak gak ada habisnya. Begitu dia buka laci dan ngelihat duit ratusan ribu sampai jutaan numpuk tanpa dia harus kerja keras, rasa takutnya pelan-pelan ganti jadi keserakahan. Di tahun 2011, Bimo udah bukan Bimo yang dulu. Dia udah punya 4 cabang warung besar, karyawannya banyak, dan dia udah jadi orang terpandang. Tapi di balik kesuksesannya, ada rahasia yang makin busuk. Si buto ijo makin sering ngetuk pintu batinnya. Dia makin haus. Satu hari ada teman sekolah lama Bimo namanya Gani datang ke warung pusatnya. Gani ini dulu orang yang paling hobi ngebully Bimo pas zaman sekolah. Dia datang mau minta kerjaan atau sekedar basa-basi karena tahu Bimo udah sukses. "Wah Bim, gila lo sekarang ya, udah jadi bos. Ingat gak dulu lo yang sering gua suruh-suruh?" kata Gani sambil ketawa tanpa beban. Bimo yang lagi duduk di meja kasir cuma senyum dingin. Dendam lamanya mendidih. Dia ngerasa ini momen yang pas. "Ingat dong Gan, mana bisa gua lupa sama lo. Sini duduk, gua buatin bakso spesial, resep paling rahasia yang gak gua kasih ke pelanggan lain." Bimo masuk ke dapur sendiri. Karyawannya mau bantu tapi dilarang. "Udah biar saya aja, ini buat temen lama," kata Bimo. Di dapur Bimo mulai ritual kecilnya. Dia mantrai itu bakso. Tapi kali ini ada yang aneh. Pas dia lagi nyajiin ke mangkok, dia ngelihat kuah baksonya berubah jadi keruh. Tapi dia tetap anterin ke meja Gani. Gani baru makan 2 suap, tiba-tiba mukanya pucat. Dia ngebanting sendoknya sampai bunyi prang. "Bim, apa-apaan ini? Lo mau ngeracunin gua?" teriak Gani histeris. Bimo kaget. "Ada apa Gan? Enak kan?" "Enak matamu, lihat ini." Gani nunjuk ke mangkoknya. Di mata Gani, bakso itu penuh sama belatung yang menggeliat, cacing tanah, dan ada irisan mata manusia yang ngambang di kuahnya. Gani langsung muntah-muntah di situ. Pelanggan lain pada nengok, tapi mereka bingung. Di mata orang lain dan di mata Bimo, itu bakso tetelan biasa yang kelihatan enak banget. "Lo stres ya Gan? Kebanyakan mabuk lo." "Itu bakso biasa," kata Bimo sambil nyuruh karyawannya bawa Gani keluar.
Gani pulang sambil marah-marah dan ketakutan. Besoknya, kabar duka sampai ke telinga Bimo. Gani mati mendadak, katanya kena serangan jantung pas lagi tidur. Bimo cuma narik nafas panjang. Laci duitnya besok pagi penuh lagi. Tapi masalah sebenarnya justru muncul dari dalam rumah. Adik ipar Bimo namanya Eko, itu orangnya vokal banget. Eko ini curiga kenapa kakak iparnya bisa kaya secepat itu, dan dia sering manas-manasin kakaknya yaitu istri Bimo buat nuntut harta lebih banyak. Bimo ngerasa Eko ini duri dalam daging. Di tahun 2012, pas bulan Suro lagi, Bimo mutusin buat nyelesain Eko. Pas Eko datang ke warung mau minjam duit, Bimo kasih servis bakso mantranya. Eko makan tanpa curiga. Nggak lama setelah makan, Eko pamit mau ke toilet di belakang warung. 10 menit, 20 menit, Eko nggak keluar. Pas dicek sama karyawan, Eko udah tergeletak di lantai toilet. Kepalanya pecah kena pinggiran bak mandi. Katanya kepleset, mati di tempat. Nah, disinilah bom waktunya meledak. Istri Bimo itu sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat. Dia tahu suaminya main pesugihan karena dia diajak pas awal-awal, meskipun nggak ikut ritual. Begitu lihat adiknya sendiri yang mati di warung bapaknya, dia ngamuk. "Kamu keterlaluan, Mas. Kenapa Eko yang kamu ambil? Aku tahu ini kerjaan kamu sama setan itu," teriak istrinya sambil nangis sesenggukan. Bimo yang udah gelap mata malah balik ngebentak. Kamu nikmatin rumah mewah ini, mobil bagus, perhiasan emas, itu semua dari siapa? Dari setan itu juga. Kamu diem atau kita semua hancur." Istrinya ngancem bakal lapor polisi atau nyebarin ke orang-orang kalau Bimo itu juragan bakso pesugihan. Di situ Bimo sadar, hartanya yang segunung ternyata nggak bisa beli ketenangan. Rumah mewahnya sekarang rasanya kayak kuburan yang luas. Dia punya segalanya, tapi dia mulai kehilangan orang-orang yang dia sayang. Perjanjiannya sama Buto Ijo makin lama makin minta harga yang nggak masuk akal. Tahun 2013 itu jadi tahun paling kelam buat Bimo. Setelah kematian Eko, rumah tangga Bimo udah kayak neraka. Istrinya tiap hari kerjaannya cuma nangis sama ngurung diri. Tapi anehnya, dia tetap gak mau lepas dari fasilitas mewah yang ada. Bimo sendiri makin sering dihantui sosok Buto Ijo itu. Sekarang si makhluk gak cuma muncul di dapur warung, tapi udah berani masuk ke kamar tidurnya. Baunya kayak bangkai tikus dicampur bau tanah basah. Setiap jam 3 pagi, Bimo selalu kebangun karena ngerasa ada kuku tajam yang ngegaruk kakinya. "Bimo, perjanjian belum selesai. Satu lagi, kasih gua satu lagi." Bimo udah capek. Dia bener-bener udah muak sama semua kekayaan ini. Dia mutusin buat pergi ke Jampang lagi, nemuin si Abah juru kunci. Dia bilang dia mau berhenti. Dia mau mutusin kontrak berdarah itu. "Bah, tolong saya mau udahan. Ambil semua harta saya, ambil ruko-ruko saya, asal saya bisa hidup tenang sama anak istri saya," kata Bimo sambil sujud di kaki si Abah. Si Abah cuma narik napas panjang, mukanya kelihatan prihatin tapi gak bisa berbuat banyak. "Bimo, kamu tahu kan aturannya? Masuk ke sini gampang, keluarnya yang susah. Kalau kamu mau putus garis perjanjian, si Eyang gak bakal lepas gitu aja. Dia bakal minta ganti yang paling berharga sebagai tebusan kebebasan kamu. Pilihannya cuma 3, kamu, istri kamu, atau anak kamu." Bimo lemes, dia mikir, ya udah mending dia aja yang diambil. Bimo rela kalau nyawanya diambil asal anak istrinya aman. Dia balik ke Jakarta dengan perasaan pasrah, nunggu maut jemput dia di bulan Suro tahun itu. Tapi ternyata iblis itu lebih licik dari yang Bimo kira. Bimo punya 3 anak, dan yang paling dia sayang itu si bungsu. Sebut aja namanya Rian. Rian ini baru umur 3 tahun, lagi lucu-lucunya, dan dia gak tahu apa-apa soal dosa bapaknya. Sore itu pas Bimo lagi baru balik dari warung, dia ngelihat Rian lagi main di ruang tengah. Tiba-tiba Rian jatuh tersungkur. Badannya langsung panas tinggi. Panasnya gak masuk akal bro. Pas Bimo pegang kulit anaknya, rasanya kayak megang panci mendidih. Rian mulai kejang-kejang, matanya melotot ke atas sampai cuma kelihatan putihnya doang. "Mas, anak kita kenapa mas?" teriak istrinya histeris. Bimo langsung bawa Rian ke rumah sakit paling bagus di Jakarta. Dokter, spesialis, semua turun tangan. Tapi hasilnya nihil. Secara medis, Rian sehat. Nggak ada virus, nggak ada bakteri. Tapi badannya makin kurus dalam hitungan jam. Kayak ada yang nyedot sari-sari hidupnya. Di ruang rawat yang dingin itu, Bimo duduk sendirian di samping tempat tidur Rian. Tiba-tiba lampu ruangan redup. Di pojokan ruangan, Bimo ngelihat sosok Buto Ijo itu berdiri sambil nyengir. Taringnya kelihatan kuning busuk. Tangannya yang gede dan berbulu itu lagi megang kepala Rian.
Kamu mau bebas kan? Ini bayarannya." Bimo teriak-teriak kayak orang gila di dalam ruangan itu. Dia mohon-mohon, "Jangan anak saya, ambil saya aja, ambil saya." Tapi suaranya nggak didengar sama siapapun. Suster yang masuk cuma ngelihat Bimo lagi ngomong sama tembok. Malam itu jam 3 pagi tepat, Rian menghembuskan nafas terakhirnya. Pas Rian meninggal, Bimo ngerasa ada sesuatu yang putus di dalam batinnya. Perjanjiannya selesai, kontraknya putus, tapi harganya adalah nyawa anak yang paling dia cintai. Dunia Bimo runtuh seketika. Harta yang dia kumpulin bertahun-tahun, mobil-mobil yang berjajar di garasi, rumah mewah yang kayak istana, semuanya jadi gak ada gunanya. Dia sadar dia udah nuker nyawa anaknya demi segepok duit di laci. Istrinya gak mau maafin dia. Rumah tangga mereka hancur total. Bimo kehilangan semuanya di saat dia merasa punya segalanya. Setelah Rian dimakamkan, Bimo bener-bener kayak mayat hidup. Dia udah gak mau lagi nyentuh warung baksonya. Hartanya masih banyak, tapi tiap dia lihat rumah mewahnya, dia cuma inget kematian anaknya yang mengenaskan. Istrinya akhirnya mutusin buat cerai. Bimo gak ngelawan, dia kasih semua asetnya, rumah, ruko, mobil ke istrinya. Dia cuma bawa baju di badan sama sisa uang sedikit buat bekal pergi. Dia pengen bener-bener lepas dari bayang-bayang buto ijo itu. Di tahun 2015, pas gue lagi ziarah ke makam keramat Eyang Wali di Pulau Cengkir, Tangerang, gue mampir ke sebuah masjid buat salat zuhur. Pas lagi duduk-duduk di aula, ada orang nyamperin gue. Orangnya kurus, mukanya kuyu, tapi ada pancaran pengen tobat yang kuat di matanya. "Maaf, apa ini Kang Dedi?" tanyanya pelan. Gue liatin mukanya lama, terus gue kaget. "Loh, Bimo? Antum kemana aja? Kok penampilannya begini?" Bimo langsung nangis di situ juga, bro. Dia curhat semuanya, dari mulai awal dia kejampang sampai gimana hancurnya hidup dia karena tumbal-tumbal itu. Dia bilang dia udah lama nyari gua karena dia tahu gua punya kenalan orang tua yang bisa bantu menetralisir hal-hal gaib. "Dad, tolong antar gua ketemu kiai yang lu kenal. Gua mau tobat total. Gua udah gak mau dikejar-kejar hawa berat ini lagi," mohonnya. Singkat cerita, setelah kita ziarah, gua bawa Bimo ke Karawang, nemuin guru gua yang gua panggil Abah X. Beliau ini emang pakar kalau masalah pembersihan diri dari perjanjian gaib. Di sana Bimo disuruh cerita sejujur-jujurnya, tanpa ada yang ditutup-tutupin. Abah X cuma senyum tenang. "Allah itu maha pengampun, Bimo. Selama nyawa masih di kandung badan, pintu tobat selalu terbuka. Syirik itu emang dosa besar, tapi kalau kamu sungguh-sungguh mau balik ke Allah, Allah pasti terima." Bimo pun menjalani ritual mandi tobat. Dia dimandiin pakai air doa secara syar'i. Abah X bilang, harta yang udah dia dapat itu gak bakal ditarik balik sama jinnya, karena itu udah dibayar pakai tumbal-tumbal sebelumnya. Tapi hawa gaibnya harus dibersihkan. Bimo disuruh tirakat 40 hari, banyakin istighfar, selawat, dan salat tobat. Ajaibnya, setelah mandi itu, Bimo ngerasa badannya ringan banget. Beban di pundaknya yang selama ini nempel kayak batu raksasa tiba-tiba hilang. Hawa bau bangkai yang selalu ngikutin dia juga lenyap. Bimo mutusin buat pindah domisili ke Surabaya. Dia mau buka usaha bakso lagi, tapi kali ini bener-bener jalur putih. Gak ada lagi laci yang penuh duit gaib, gak ada lagi penglaris ludah setan. Semuanya normal. Kalau laku alhamdulillah, kalau sepi ya sabar. "Dad," kata Bimo lewat telepon beberapa bulan kemudian, "sekarang jualan gua biasa aja, gak sesukses dulu yang dapat jutaan per hari. Tapi anehnya hati gua tenang banget, tidur gua nyenyak, gua gak perlu takut lagi lihat kalender kalau udah masuk bulan Suro." Gue belajar banyak dari kisah Bimo ini. Dagang itu emang butuh penglaris, tapi bukan penglaris dari buto ijo. Cukup pakai jalur doa, sedekah, dan dawamin surah Al-Hajj. Percaya deh, rezeki dari Allah itu emang gak seinstan dari setan. Tapi rezeki darinya itu gak bakal minta tumbal nyawa orang-orang yang kita sayang. Sekarang Bimo hidup tenang sebagai orang biasa. Dia kehilangan harta dunianya, tapi dia berhasil nyelamatin nyawanya dari api neraka. Selesai sudah kontrak berdarah di bawah pohon asem jampang itu.